Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menanti Engkau berbicara kepada kami di pagi ini Tuhan. Kami bersyukur di pagi ini kami boleh datang menghampiri tatamu. Kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami boleh berdiam diri di bait Allah-Mu. Karena kami ini adalah kepunyaan Engkau Tuhan. Dan Engkau mengizinkan kami, memanggil kami untuk datang kepada Engkau. Hati kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Hati kami siap untuk dibentuk oleh Engkau. Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan. Biarlah apa yang patut dibicarakan itu yang dikeluarkan dari mulut ini Tuhan. Supaya nama-Mu dipermuliakan. Firman-Mu kami dengar, kami meresponin dan kami menjadi pelaku firman di pagi ini. Sertai kami Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru saudara-saudaraku. Ini hari ketiga dari tahun 2021. Bagaimana Anda memandang tahun ini? Apakah kita memandang secara optimis atau pesimis akan hari-hari ke depan ini? Memasuki tahun yang baru, banyak sekali orang-orang ingin tahu apa yang akan terjadi dengan nasibnya di tahun ini. Banyak majalah-majalah juga membuat artikel-artikel yang berisikan ramalan dari pakar ramal. Mereka meramal apa yang akan terjadi dan bagaimana manusia mempersiapkan diri di dalam menghadapi tantangan di tahun yang baru ini. Ada yang meramal jauh ke depan, 10 tahun, 20 tahun ke depan dan bahkan ke masa-masa yang akan datang. Tetapi banyak sekali hal-hal yang mereka ramalkan itu tidak seperti yang mereka inginkan. Saya percaya masih banyak orang yang terbawa arus di zaman ini. Dengan apa? Dengan membaca horoskop. Dengan membaca hubungan sio dengan tahun ini. Oh, tahun ini tahun apa ya? Tahun 2020 tahun tikus ya. Nah, lalu orang mencari sionya aku ini cocok dengan sio ini enggak gitu. Apa yang keberuntungan ini dibawa oleh sio ini? Ya masih orang memikirkan akan hal itu. Kita belum masuk 2021 Imlek, jadi kita masih terus ikutin yang sionya tikus yang 2020 itu ya. Nah ini orang selalu mencocokkan sionya aku dengan ramalan tahun ini. Kalau kita melihat negara-negara yang ada orang Chinese-nya, misalkan di Thailand, di Hong Kong, di Singapura, di China, ya kan usaha ramalan itu maju pesat sekali. Karena apa? Karena manusia ingin tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya sepanjang tahun ini. Kita melihat manusia semakin sibuk, manusia semakin stres, kita selalu hidup dalam keadaan terburu-buru, kita berjalan cepat, kita bicara dengan cepat, kita juga mau makan dengan cepat. Sehingga yang kita nikmati itu adalah apa? Makanan cepat saji, fast food di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau menunggu lama-lama. Dan di tengah-tengah kesibukan kita akhirnya kita memasuki minggu pertama di tahun 2021 ini. Tolong tanya saudara-saudaraku, bagaimana kita menghadapi tahun yang baru ini? Bagaimana kita menghadapi tantangan di masa yang akan datang ini sebagai seorang Kristen? Bagaimana kita menjalani 365 hari, bukan 365 hari, 362 hari ke depan. Pada waktu 31 Desember 2021 nanti selesai pada hari itu, apakah kita akan melihat ke belakang? Kita melihat dengan satu sukacita atau kita melihat bahwa kita sudah menghidupi hidup ini dengan penuh penyesalan? Akan kita melihat ke masa depan dengan penuh pengharapan dan tidak merasa takut. Di pagi ini saya ingin mengajak saudara-saudaraku untuk melihat pengajaran yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Yeremia dan bangsa Israel. Tuhan memberitakan perintah kepada Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk. Nah, kenapa? Mari kita membaca Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 17. Mari kita buka Alkitab kita, Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 17. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu.
Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakah salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion? Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir? Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Nah, demikian firman Tuhan yang kita baca. Dalam bagian yang kita baca tadi kita menemukan apa? Kita menemukan bahwa Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke tukang periuk dan melihat proses pembuatan bejana. Saudara-saudaraku, pernah melihat orang membuat periuk? Pernah melihat orang, bukan membuat periuk, membuat bejana dari tanah liat? Bagaimana prosesnya itu terjadi? Ya kan? Di tempat itu Yeremia melihat apa? Melihat bagaimana tukang periuk mengambil segumpal tanah liat dan membentuknya sedemikian rupa sampai menghasilkan bejana yang indah. Kalau kita melihat bagaimana proses pembuatan bejana tersebut, kita akan mendapati bahwa pertama-tama itu yaitu segumpal tanah liat itu harus dibersihkan. Maksudnya dibersihkan yaitu dipisahkan dari kotoran, dari sampah. Kita tahu tanah liat itu bisa aja terdiri dari kerikil, ada batu-batu kecil, lalu ada kayu kecil, ya kan, dan sampah-sampah yang bergabung dengan dia. Nah, pada waktu sebelum membentuk bejana itu harus dibersihkan dulu, dibuang dulu semua yang kotoran-kotoran itu. Setelah tanah liat itu tidak ada lagi pasir, kerikil, kayu kecil, sampah-sampah kecil itu tersebut. Nah, baru tanah liat itu siap untuk dibentuk. Segumpal tanah liat diletakkan di atas pelarikan dan pelarikan itu terus berputar dan berputar. Dan sambil diputar di atas pelarikan itu tanah liat itu akan dituang dengan air. Akan dimasukkan air perlahan sedikit demi sedikit. Dan sambil memasukkan air, tukang periuk itu akan menekan-nekan tanah itu dari bagian dalam. Jadi segumpal itu dia putar, lalu dia akan mulai tekan, taruh air, lalu mulai membentuk bagian dalam, tekan ke bagian dalamnya itu. Semakin banyak air yang dituangkan, tanah liat itu akan lebih padat dan akan terbentuk satu bejana yang indah. Nah, bejana yang sudah terbentuk, kemudian itu akan dibakar di dalam api supaya dia menjadi keras, menjadi satu bejana yang indah.
Di ayat ke-6 dikatakan seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku hai kaum Israel. Saya percaya perkataan ini bukan ditujukan kepada Yeremia saja. Bukan ditujukan kepada bangsa Israel saja. Tetapi perkataan ini ditujukan kepada kita di pagi ini juga. Seringkali kita tidak menyadari bahwa di hadapan Tuhan kita tidak ada ubahnya seperti segumpal tanah liat. Dan Tuhan itu adalah pejunan bagi kita. Kenapa Tuhan memakai perumpamaan di pagi ini? Apa sih yang mau dibicarakan tentang ayat ini? Nah, mari kita lihat. Kalau kita berbicara tentang tanah liat, boleh dikatakan kita ini adalah tanah liat. Kita berbicara tentang tanah liat, kita ini berbicara tentang kita adalah orang yang lemah. Kita adalah orang yang tidak mampu. Namun kita akan menjadi berharga apabila kita mau dibentuk oleh Tuhan sebagai penjunan kita. Apabila kita mengambil segumpal tanah liat, kita akan mendapati bahwa tanah liat itu lembek, tidak ada gunanya, jorok, kotor. Tanah liat itu berbicara tentang lemahnya diri kita. Waktu diangkat, itu tidak ada harganya sama sekali. Tidak ada nilainya, tidak berarti apa-apa. Bisa dibentuk apa saja, bisa diinjak, bisa dihancurkan, bisa dirusak. Bisa dibuat apa saja sesuai orang yang membentuknya. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Tergantung kepada tangan yang membentuknya. Tetapi apabila di tangan Tuhan itu bisa dibentuk menjadi sesuatu yang indah dan berharga. Kita yang tidak ada harganya tetapi pada waktu diangkat oleh penjunan dan dibentuk menjadi satu keramik yang indah. Satu keramik yang mahal. Kita menjadi sesuatu yang berharga. Kita menjadi sesuatu yang indah yang dicari orang. Pada waktu kita melihat keramik yang indah kita tidak tahu. Atau mungkin kita melupakan bahwa sebelumnya itu adalah dari tanah liat. Satu bejana yang indah setelah dibuat. Kita lupa bahwa dia adalah segumpal tanah liat yang kotor, yang lemah, yang jorok. 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai 10. Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, Paulus mengatakan, aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dengan perkataan lain, Paulus mengakui bahwa hidupnya ini sebenarnya menjadi berharga, menjadi berarti itu karena Tuhan yang membentuk dia. Semua itu yang bisa dia lakukan saat itu, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Dia sadar bahwa dia mampu bukan karena kekuatannya sendiri, namun karena kasih karunia Allah yang menyertai dia. Paulus sadar bahwa apa yang dipunyai dia adalah milik Tuhan. Dia sanggup bekerja lebih keras dari para rasul lain bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, tetapi itu semuanya dari Allah. Seberapa kita sadar bahwa kita adalah tanah liat yang kotor, yang lemah, yang tidak berarti apa-apa. Pada waktu kita menginjak tanah liat, kena sepatu kita, kena celana kita, kena baju kita, kita kesal karena membuat badan kita jadi kotor. Padahal itu kita sebenarnya. Kita ini kotor, kita ini lemah, tetapi Tuhan mau membentuk kita. Namun manusia seringkali lupa diri. Di zaman yang serba modern ini manusia melupakan Tuhan. Di zaman yang serba canggih ini boleh dikatakan manusia semakin jauh dari Tuhan. Manusia merasa dirinya paling hebat. Manusia itu menjadi sombong. Contohnya, berkesempatan mencicipi pendidikan yang lebih tinggi dari orang lain. Lalu lupa diri. Punya kesempatan belajar di luar negeri. Lalu merasa sudah hebat sekali. Diberkati Tuhan menjadi pengusaha. Lalu apa yang dilakukan? Menipu sana sini. Punya uang lebih dari orang lain. Lalu tanpa sadari kita mulai menginjak.
bahkan ingin berkuasa atas orang lain. Terkenal di gereja karena bisa melakukan banyak pelayanan. Lalu merasa menjadi orang penting di gereja. Lalu merasa sombong di gereja. Lalu mau berkuasa. Bahkan bisa mencari kesalahan orang lain. Seakan-akan dia yang paling suci, yang paling benar di dalam gereja itu. Kalau orang yang berkekurangan bisa sombong nggak? Bisa. Sombong karena apa? Sombong supaya dia bisa menutupi mindernya itu. Sombong supaya apa? Supaya tidak dipandang rendah oleh orang lain. Maka akhirnya apa yang dilakukan? Dia menghalalkan segala sesuatu. Dia menjadi penjilat, dia menjadi menipu. Dia untuk apa? Untuk supaya membuat dia merasa derajat itu makin naik, makin tinggi. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di gereja kita nggak ada orang seperti itu ya. Kalau ada, mari kita bertobat di pagi ini. Kalau kita berbicara mengenai tanah liat di tangan Sang Penjunan Agung, itu bicara bahwa kita akan sedang diproses sesuai dengan tujuan akhir Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana proses itu berjalan? Bagaimana supaya proses pembentukan itu lebih cepat dan tidak gagal di jalan Tuhan, di tengah jalan. Tentu of course, tentunya tidak akan pernah gagal karena Tuhan yang membentuk. Tetapi seringkali prosesnya itu memakan waktu yang lama, ya kan? Nah, bagaimana supaya lebih cepat? Yang pertama, kita harus tunduk kepada perintah Tuhan. Kita harus tunduk kepada rencana Tuhan. Waktu dibentuk oleh Tuhan, kadang-kala sakit, dikasih air, ditekan sana sini, dicopot, dipotong, ditarik ke sana kemari, dibentuk lagi, dijemur supaya kering. Seandainya tanah liat itu bisa bicara, seandainya tanah liat itu bisa berontak, maka dia akan berkata, sakit tahu, saya nggak kuat. Saya melihat bagaimana proses pembentukan bejana itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu berputar, lalu tanah liat itu diperas, ditekan, dibentuk. Ya kan, mau bentuk gede, mau bentuk bulat, mau bentuk kecil, mau melonjong, mau apa bentuknya itu, pokoknya dibentuk dulu. Sesudah dibentuk itu apa lagi? Dipotong. Ya, atasnya itu dipotong supaya jadi rata. Nah, sisanya itu dibuang. Lalu apa lagi? Dipoles yang sampingnya itu dengan memakai satu kain yang kain basah itu. Dia akan diputar-putar terus dan mengikuti alurnya itu sehingga menjadi satu bentuk yang indah. Seperti saya katakan, kalau tanah liat itu bisa berontak, mungkin dia akan menjerit sekeras-kerasnya. Karena dibentuk, dipotong, ditekan sana sini. Seringkali kita juga memberikan respon yang sama. Pada waktu Tuhan membentuk kita seringkali melalui orang-orang yang kita tidak sukai. Ya kan? Lalu kita komplain kepada Tuhan. Tuhan, kenapa dia sih ngomong begitu ke saya? Teman-temanku itu menyakiti hati saya. Kenapa sih dia ngomongin saya? Malah dia serang saya terus. Bahkan ngomongnya yang gak enak-enak. Yang lebih parah lagi apa Tuhan? Dia pakai nudge-mu, dia pakai firman-mu itu menyerang saya. Betul gak Bapak Ibu sekalian? Tuhan menyiapkan sesuatu yang luar biasa pada waktu kita dibentuk. Kadang-kadang ada hal yang harus dibuang, kadang-kadang ada hal yang harus dipotong, harus yang diambil. Pada waktu Tuhan membentuk kita, ada bagian-bagian karakter kita yang harus dibuang oleh Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu harus dibuang. Lalu seringkali kita mengatakan, aku gak suka. Tetapi pada waktu pembentukan, kamu tidak bisa katakan tidak suka karena kita bohong. Tidak mampu bicara apa-apa. Karena yang melakukan itu adalah Tuhan. Lalu sering kali kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini memang dasarnya tak sabaran. Aku ini memang dasarnya pemarah. Aku ini yakinilah orangnya. Masa Tuhan gak bisa terima aku apa adanya? Saudara-saudaraku, pada waktu pembentukan Tuhan, Tuhan harus membuang hal-hal yang tidak beres di hati, supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kita pemarah, kita diajarin untuk apa? Menjadi lebih sabar. Menjadi lebih sabar, Tuhan kirim bukan orang yang sabaran buat kita. Tetapi Tuhan mengirim orang yang menjengkelkan buat kita. Supaya apa? Kita belajar lebih sabar.
jengkel banget, kadang kepingin untuk mencekik dia. Tetapi Tuhan mengajarin kita, sabar, tarik nafas dalam-dalam. Nah, ini salah satu bentuk pembentukan di dalam kehidupan kita. Namun manusia seringkali keras kepala dan menginginkan rencananya itu yang terjadi. Bukan rencana Tuhan, rencana aku. Ya kan? Oleh sebab itu kita seringkali berjuang sekuat tenaga tanpa ada penyerahan diri kepada Tuhan. Ketika kita mengeraskan hati, kehidupan kita tidak mudah dipatahkan. Kita mudah kecewa, kita mudah marah, kita mudah menentang Tuhan. Tetapi jika kita berserah dan melembutkan hati kita kepada Tuhan, percaya Tuhan membentuk kita menjadi sesuatu yang terbaik sesuai dengan keinginan Tuhan. Yesaya 45 ayat 9 di sana dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Ya, di sini mengajarkan kepada kita apa? Tanah liat itu tidak bisa membantah dengan pembuatnya. Kalau dia membantah, itu tidak lain daripada beling periuk saja. Bukan satu yang indah. Tanah liat gak bisa katakan kepada pembuatnya, apa sih yang kau buat? Apa sih maunya kamu? Enggak. Cuma tunduk, patuh, dan rencana itu dijalankan. Apakah kita tunduk kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita di dalam menjalani kehidupan kita itu kita senantiasa mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu? Atau kita memakai otak kita, pikiran kita, dan kita menganggap diri kita sudah hebat, lalu mau menjalankan sesuai dengan keinginan kita? Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita adalah tanah liat yang dibentuk Tuhan. Nah, pembentukan itu juga menjalani satu proses yang apa yang kita pelajari dari hal ini? Kita belajar untuk bukan cuma tunduk, tetapi bersabar di dalam proses ini. Bersabar menjalani proses ini. Waktu dibentuk kadang-kala waktunya itu tidak sebentar. Waktu dibentuk kita bukan bicara 5 menit, 10 menit, 1 jam, 10 jam. Tetapi waktunya bisa panjang, bisa lama, tergantung tanah liat itu. Bentuk apa yang mau dibentuk melalui tanah liat itu. Kita harus bersabar dan tahan menjalani proses ini. Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah. Nah, semua bejana itu dibentuk dan dijadikan Tuhan berbeda satu dengan yang lain. Kita kenal custom made. Apa itu custom made? Custom made yaitu sesuai dengan ukuran kamu, sesuai dengan size-nya kamu. Ya, kalau saya pergi beli jas pasti nggak custom made, pasti tangannya kepanjangan ataupun badannya kepanjangan, karena badanku ini tidak standar. Ya kan, yang dibuat standar itu kan ukurannya sudah ada. Size S, M, L, SL gitu. Nah, saya harus custom made. Custom made diukur sesuai tubuhku, sesuai dengan lenganku, sesuai dengan leherku, sesuai dengan ukuran dadaku, bentuk badanku. Nah, ini namanya custom made. Nah, Tuhan juga begitu di dalam membentuk kita. Custom made. Masing-masing punya kelebihan masing-masing. Masing-masing punya bentuk yang masing-masing. Tidak bisa sama, walaupun mungkin bentuknya sama. Punya mata, punya telinga, punya hidung, punya tubuh, punya semuanya. Tetapi kita masing-masing punya kelebihan masing-masing. Tetapi manusia seringkali melihat orang lain, rumput tetangga lebih hijau. Kita melihat orang lain, kita jadi iri hati. Ya kan, ibu-ibu melihat rambut ibu yang lain, kok rambutnya cantik ya, kok rambutnya panjang ya, kok aku punya gak bisa panjang, kalau panjang pecah. Ya kan? Lalu aku melihat, kenapa tubuhnya itu six pack, aku punya one pack. Lalu mulai iri hati, lalu mulai jealous, Tuhan aku juga mau six pack. Ya kan, lalu aku ke gym, olahraga gimana pun one pack tetap one pack. Seringkali dalam kehidupan kita begitu. Ya kan, akhirnya apa? Kita membanding-bandingkan dengan yang lain. Kita melihat yang lain, kita menjadi iri, kita menjadi cemburu.
Padahal kita lupa bahwa Tuhan menciptakan kita dengan istimewa sekali. Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa sekali. Karena di tangan Sang Penjunan kita semua dijadikan unik. Kita dijadikan hebat. Kita dijadikan dengan bagus sekali. Dan spesial menurut kehendaknya. Tuhan lebih tahu apa yang cocok dengan kita. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian di dalam proses pembentukan itu. Jangan paksakan kehendak kita. Tetapi apa? Seperti firman Tuhan di Roma 12 ayat 12 di sana dikatakan, saya percaya semua bisa hafal itu. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apapun yang kita jalani, kita bersukacita. Tahun ini mungkin ada kesusahan, tetapi bersukacita di dalam melewatinya karena Tuhan yang membentuk kita. Tuhan yang memimpin kita. Sabar dalam kesesakan, sabar di dalam proses pembentukan ini, sabar di dalam menjalani hal ini. Karena pasti ada terang di ujung sana. Ada jalan keluar yang Tuhan bukakan buat kita. Dan bertekunlah di dalam doa. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kita harus tunduk kepada Tuhan dan bersabar di dalam menjalani proses yang sedang Tuhan kerjakan. Kita sedang dibentuk menjadi satu bejana yang indah di mata Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Tanah liat yang tidak berharga dibentuk menjadi satu bejana yang indah, yang mahal. Ketika bentuk tanah liat ini tidak sesuai dengan keinginan sang tukang periuk, maka dia mengulangi lagi kembali proses pembentukan itu. Hingga terbentuklah bejana seperti yang dikehendakinya. Hidup orang percaya seperti tanah liat. Diambil, dibentuk oleh Tuhan menjadi satu bejana yang bernilai tinggi. Tidak peduli apapun latar belakang Anda. Tidak peduli apa pandangan orang lain terhadap kita. Satu hal yang pasti, bahwa Allah telah menyiapkan rencana yang indah bagi kita. Namun satu hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu kita harus belajar mencintai Tuhan. Kita harus taat dan sabar menjalani proses yang Tuhan ingin kita jalanin. Banyak orang yang tidak menyukai bagian ini, karena ini susah, harus makan waktu lama, harus bersabar, harus taat. Kenapa nggak kehendakku? Kenapa egoku nggak bisa muncul? Kenapa egoku yang nggak dijalankan? Ketika Tuhan ingin membentuk karakter kita, Dia bisa saja mengizinkan masalah. Dia bisa mengizinkan tantangan menghampiri hidup kita. Bila Anda tidak mau menjalani prosesnya, maka Allah tidak dapat membentuk hidup Anda dan menjadikan hidup Anda itu sebagai satu bejana yang indah. Apabila di antara kita yang masih di dalam proses pembentukan ini, lalu kita mengatakan, saya menyerah saja Tuhan. Jangan pernah katakan itu. Karena di tengah-tengah masalah itu, kita bertahan dan melihat Tuhan membentuk kita, menjadikan kita sesuatu yang indah. Kita harus mohon kekuatan dari Tuhan. Kita harus bersabar melalui proses pembentukan yang sedang dilakukan Tuhan. Dan kita harus percaya, kita berada di tangan yang tepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat proses pembentukan bejana dari tanah liat. Dibentuk, ditekan, dipotong, ditaruh air, semua proses itu berjalan sampai terbentuk, lalu dibakar. Kita juga mengalami hal seperti itu. Mungkin hari ini Anda sedang dalam kesusahan. Mungkin Anda hari ini merasa tidak punya pengharapan. Mungkin hari ini Anda melihat 2021 itu, sama ajalah dengan tahun-tahun sebelumnya. COVID masih tetap ada. Vaksin belum ketemu. Ya kan? Usaha masih belum jalan. Mungkin orang yang biasanya pergi jalan-jalan, dia juga stres karena apa? Tidak bisa bepergian. Dia tidak bisa terbang sana sini. Banyak orang tua yang harus berdiam di rumah. Dia juga stres. Karena apa? Kita tidak bisa bertemu dengan cucu. Tidak bertemu dengan anak menantu yang lain lagi. Ya kan? Apa pergumulan Anda hari ini? Sakit penyakit?
putus asa, ketidakharapan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita serahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Kita jalanin sesuai dengan maunya Tuhan. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh mengatakan, sudahlah. Tidak. Tetapi kita bersabar. Kita ikut rencana Tuhan. Kita cari Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah diri kita. Dia yang memimpin kita. Dia yang membentuk kita. Sepanjang tahun ini, mari kita belajar. Seperti bejana itu. Kita dibentuk Tuhan, kita tidak takut. Ada kalanya susah, ada kalanya sukacita. Tetapi apapun yang terjadi, Tuhan mau bersama dengan kita. Mari kita ambil waktu sebentar. Kita merenungkan kembali ke kehidupan kita. Apa yang sudah kita jalanin? Bagaimana kehidupan kita di masa yang akan datang? Apakah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Saya percaya jemaat yang di rumah, yang sedang beribadah kepada Tuhan, Anda juga bergumul dengan kehidupan Anda. Anda juga bergumul dengan usaha Anda. Anda bergumul dengan keluarga Anda. Anda bergumul dengan sakit penyakit Anda. Yang lagi lemah tubuh, Anda juga bergumul kapan aku bisa keluar dari rumah sakit. Kapan aku bisa bangun dari tempat tidur ini. Tetapi Tuhan firman Tuhan pagi hari ini mengatakan kepada kita, bertahanlah karena kita adalah tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Kalau engkau merasa kekuatan di jiwamu itu, ketenangan batinmu itu ada di dalam hadiratnya Tuhan. Apabila Anda merasa bahwa hidupmu seumur hidup di dalam tangan Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita katakan, aku mau masuk dalam rencanamu Tuhan. Aku mau pikiranku, kehendakku, semuanya itu gua serahkan kepada Engkau Tuhan. Tidak ada satu lagi dari diriku yang aku jalanin untuk diriku sendiri. Semuanya itu untuk Tuhan. Di dalam menjalani ini, aku akan teguh bersama Tuhan. Apakah ini yang engkau inginkan tuh, jemaat yang dikasihi Tuhan? Dimanapun Anda berada, ayo kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak takut, kita mau jalan bersama Tuhan. Harapan kita, tekad kita, rencana kita, pikiran kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mau mendoakan jemaat semuanya. Mari kita ambil tekad ini. Saya percaya di rumah, di tempat Anda beribadah, hatimu tergerak untuk disentuh oleh Tuhan di pagi ini. Melalui ibadah ini, engkau mau Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupanmu. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Bapa kami di surga, engkau melihat setiap anak-anakmu yang beribadah kepadamu. Engkau melihat dan menyaksikan tekad kami di dalam meresponi firman-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami seutuhnya kepada Engkau Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun tantangan hidup kami, usaha yang gagal, tidak ada punya pekerjaan, sakit, penyakit, pengaruh dari virus COVID ini. Teman-teman yang bergumul dengan sakit penyakit, teman-teman yang terbaring lemah di ranjangnya, baik di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu ini. Kami mau menyerahkan setiap jemaat-Mu di dalam rumah Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Pada waktu hati menyembah-Mu, hati ini mau bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan mereka sendirian. Engkau tidak pernah membiarkan mereka bergumul sendiri di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi Engkau Sang Penjunan Agung,
Engkau membentuk kami, Engkau membawa kami masuk dalam rencanamu, diproses, dibentuk, dan kami akan melihat semua itu indah adanya. Seperti Paulus mengatakan, hidupku hanya untuk memuliakan Tuhan. Inilah hidup kami semuanya yang kami serahkan kepada Engkau Tuhan, yang kami persembahkan sepenuhnya kepada Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu luar biasa. Kami tidak mau berpaling daripada Engkau. Kami mau terus memegang tangan-Mu yang memimpin, yang membawa kami setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Tidak ada satu detik pun yang mau kami lewati tanpa kehadiran Engkau Tuhan. Pimpin jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Sertai mereka. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.